Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Irawan Official. Baiklah, apa kabar Bapak Ibu? Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita akan memberikan informasi menarik ya yang akan kita bedah. Tentunya tidak hanya untuk guru, tenaga teknis dan lainnya ya. Di sini ada CPNS 2024 dan P3K. Bambang minta honorer administrasi dan tendik masuk prioritas. Nah, hal tersebut memang tidak dipisahkan ya untuk berbagai kegiatan proses kinerja di lapangan. Tentunya para guru khususnya misalnya membutuhkan administrasi dan tenaga kependidikan yang lainnya ya untuk masuk prioritas atau jajaran ASN P3K. Dikutip dari gpnn.com ya, Jakarta, Presiden Jokowi ya telah mengumumkan bahwa pemerintah akan melakukan seleksi CPNS 2024 dan P3K 2024 dengan total jumlah formasi 2.300.2.543 ya. Nah, perincian instansi pusat mendapatkan kuota sebanyak 429.183 terdiri dari 207.000 formasi CPNS dan 221.000 formasi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Hal ini cukup menguntungkan ya, atau kesempatan besar untuk honorer yang saat ini belum terpanggil atau mengisi formasi ASN 2023. Nah, jatah formasi untuk instansi daerah ini ya sebanyak 1.867.333 yang terdiri dari 483.000 CPNS dan 1.383.758 P3K. Kemudian jumlah formasi P3K di tahun 2024 di instansi daerah tersebut dialokasikan untuk guru sebanyak 419.146 tenaga kesehatan ya, 417.196 serta formasi untuk tenaga teknis 547.416. Dengan demikian, program pengangkatan massal honorer jadi P3K pada tahun 2024 menyediakan 1.605.697 ya formasi yang merupakan gabungan jatah formasi instansi pusat dan daerah. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi ya Nunuk Suryani mengatakan Menpan RB Abdullah Azwar Anas telah menyetujui usulan Kemendikbudristek untuk kebutuhan formasi guru dan tendik seleksi tahun 2024. Kemudian Bapak Ibu honorer tendik ini kabar menggembirakan ya, usulan Kemendikbudristek untuk formasi tendik di P3K 2024 sudah disetujui Menpan RB. Kata Dirjen Nunuk dalam acara Ngopi Bareng Bu Nunuk yang disiarkan live di Instagram. Prof Nunuk menjelaskan formasi tendik sudah masuk dalam formasi P3K teknis yang totalnya 547.416 formasi. Sementara pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang, Jawa Tengah Bambang Suryantoro berharap honorer tenaga administrasi juga mendapatkan kuota dari formasi P3K teknis 2024. Dia berharap pemerintah dalam perekrutan P3K 2024 lebih memprioritaskan tenaga administrasi dan kependidikan tendik ya, karena adanya kekurangan jumlah tenaga pada dua formasi itu. Bambang mengatakan bahwa saat ini terjadi ketimpangan tugas administrasi yang dialami oleh sejumlah guru karena harus merangkap tenaga administrasi. Ya, kami berharap perekrutan P3K pada tahun ini bisa mengangkat tenaga administrasi karena dua formasi itu cukup dibutuhkan, kata Bambang di Batang pada 5 Januari 2024. Disebutkan ya, Pemkab Batang membutuhkan tenaga administrasi dan tenaga kependidikan sekitar 600 orang untuk mencukupi kebutuhan tenaga di 453 sekolah dasar ya, 76 SMP dan staf pada 6 bidang di bawah kewenangan Dinas Pendidikan dan Korwil bidang pendidikan. Hitung ada sekitar 600 orang, misalnya di sini ada kepala seksi sekolah dasar yang
hanya memiliki satu staf. Padahal ada 453 sekolah dasar yang menjadi tanggung jawab katanya. Dia mengatakan meski terjadi kekurangan tenaga administrasi, ya pelayanan masih berjalan dengan normal. Namun idealnya setiap sekolah dasar memiliki satu tenaga administrasi yang berstatus PNS atau P3K sehingga hal itu akan membantu guru lebih fokus untuk mengajar. Bambang mengaku hingga saat ini belum ada pembahasan secara teknis ya terkait dengan rencana perekrutan P3K tahun 2024. Kami berharap formasi P3K 2024 bisa mengakomodasi kebutuhan tenaga administrasi dan kependidikan untuk mengisi jabatan di Dinas Pendidikan maupun sekolah. Sementara untuk informasi lain ya, honorer lulusan SD akan diakomodasi dalam P3K 2024 ya. FHNK2I Tendik sodorkan data tercecer. Nah, dikutip dari gpnn.com juga ya bahwa untuk Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas telah memberikan ruang bagi honorer ya lulusan SD untuk diusulkan dalam rekrutmen P3K 2024. Nantinya honorer yang berijazah minimal SD akan diusulkan untuk formasi jabatan pelaksana. Selain itu, Menteri Anas juga mengalokasikan formasi sebanyak 547.416 untuk P3K teknis termasuk Tendik ya. Hal tersebut disambut sukacita oleh Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia FHNK2I Tenaga Kependidikan Tendik ya. Sekjen DPP FHNK2I Tendik Herlambang Susanto mengatakan kebijakan Menpan RB Azwar Anas patut diapresiasi dan harus dikawal agar formasi bisa dimaksimalkan. Pintu sudah terbuka ya, tinggal kesempatan ini harus dimaksimalkan agar tidak sia-sia, kata Herlambang kepada GPNN. Dia mengungkapkan FHNK2I Tendik berencana bertemu Dirjen Guru Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Nunuk Suryani untuk mengajukan sampel data honorer non K2 Tendik yang masih tercecer dan belum masuk database Badan Kepegawaian Negara BKN tahun 2022. Ini agar Kemendikbudristek bisa membuka kuota lebih besar dan memberi kesempatan kepada honorer non K2 Tendik. Kemudian lebih lanjut, jadi yang diakomodasi tidak hanya honorer Tendik yang masuk database BKN saja, tetapi juga yang masuk Dapodik terangnya. Dengan demikian, honorer Tendik yang tidak masuk database BKN mempunyai kesempatan yang sama dalam penataan dan pengangkatan P3K teknis 2024. Kasihan sekali honorer non K2 Tendik, mereka mengabdi sudah tahunan, bahkan puluhan tahun. Banyak juga yang honornya di bawah UMR atau UMK, tetapi mereka belum bisa mendapatkan kejelasan statusnya. Lebih lanjut dikatakan honorer Tendik sangat berharap PP turunan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN tidak hanya mengakomodasi tenaga honorer yang sudah masuk database BKN ya. Mudah-mudahan honorer Tendik di bawah Kemendikbudristek bisa mengacu pada Dapodik karena mereka ini banyak yang tercecer alias tidak masuk pendataan BKN, ucapnya. Dia sangat berharap penjaga sekolah diberikan kesempatan lebih besar mengingat beban kerjanya bukan sekedar sebagai cleaning service, pramusaji, penjaga malam, mengantar surat menyurat, tenaga kebersihan maupun lainnya. Hampir semua tugas tersebut dikerjakan oleh satu tenaga, yaitu penjaga sekolah atau SD ya, yang lulusan SD Pungkasan Lambang. Nah, itulah informasi penting buat Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.